Petang saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon soal tugas menangani persoalan Papua yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Wapres Gibran menyatakan sebagai pembantu Presiden harus siap ditempatkan dimanapun. Gibran menjelaskan jika penugasan Wapres untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua bukanlah hal baru karena sudah pernah dilakukan di masa kepemimpinan Wapres Ma'ruf Amin. Gibran memastikan jika sebelum keputusan Presiden keluar pun dirinya siap untuk berkantor di mana saja, baik itu Papua, Jakarta maupun ibu kota Nusantara. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Ini kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu Presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Wapres Gibran tidak harus berkantor di Papua dalam kaitan dengan keberadaan Badan Pengarah Percepatan Khusus Otonomi Papua. Mendagri menjelaskan Wapres memiliki fungsi koordinasi. Menurutnya yang akan menjadi pelaksana tugasnya adalah Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan hingga perwakilan tokoh dari tiap provinsi. Tahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang, Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengurusi masalah Papua. Yusril juga bilang Gibran bisa bekerja dari Papua untuk menangani masalah ini. Pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Namun Yusril menjelaskan pernyataannya soal Wapres Gibran akan berkantor di Papua melalui siaran pers tertulis. Menko Yusril menyebut jadi yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketahui oleh Wakil Presiden. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor di Papua. Politisi PDI Perjuangan mempertanyakan penugasan khusus untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan di Papua. Andreas menilai masih banyak masalah yang perlu dituntaskan Wapres saat ini. Hugo menilai penugasan Gibran ke Papua bisa menjadi masalah baru karena saat ini pembangunan kantor pemerintahan di Papua belum merata.
Wapres itu apa harus ke Papua gitu. Jadi, di sini aja masih banyak masalah kan itu kan. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres, kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai, kita bangun selesai, masalah gitu. Dua menteri memberikan pernyataan berbeda terkait tugas khusus untuk Wakil Presiden Gibran ke Papua. Apa urgensi dari pemberian tugas khusus bagi Wakil Presiden Gibran ke Papua? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ini kalau Anda membacanya seperti apa terkait penugasan dari Presiden ke Wapres Gibran? Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya, ketika ada penugasan khusus Wakil Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua, saya kira ini kan mengulang tradisi presiden-presiden sebelumnya. Kita ingat persis, SBY juga sempat mengutus Pak Budiono untuk memimpin bagaimana percepatan pembangunan yang ada di Papua dan di Papua Barat. Begitupun dengan Pak Jokowi yang meminta Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi pemimpin yang terkait dengan percepatan yang ada di Papua. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang otonomi khusus yang ada di Papua. Jadi sebenarnya ini tidak ada sesuatu hal yang sifatnya baru, karena memang terkait dengan percepatan pembangunan di Papua itu memang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dan didampingi oleh sejumlah kementerian. Nah, yang menurut saya agak ramai itu, Cynthia, karena ada dikait-kaitkan dengan unsur politis. Misalnya, jangan-jangan ini sebagai upaya untuk dalam tanda kutip ya, mengeksklusi Wakil Presiden. Termasuk juga misalnya di tengah gonjang-ganjing terkait dengan pemakzulan, ini jangan-jangan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya Wakil Presiden dengan pemerintah hari ini itu baik-baik saja, hubungannya harmonis, jadi tidak relevan jika dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu kan tafsir-tafsir politiknya yang saya kira berkembang di media sosial. Tapi bagi saya secara prinsip ini sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi. Tapi bagi saya yang paling penting nomor 3 sebenarnya, ini adalah semacam ajang pembuktian kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, bahwa posisinya sebagai orang nomor 2 di negara kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua yang selama ini memang tidak pernah tuntas. Karena kita tahu ketika Wapres diberikan tugas khusus, baik di eranya Pak SBY ataupun di eranya Pak Jokowi, itu kan kerja-kerjanya tidak maksimal. Tapi gini Mas Adi, maaf saya potong ya, penunjukan ini kalau menurut Anda bernuansa politis atau tidak? Karena di satu sisi ini ada dua menteri memberikan pernyataan berbeda soal penugasan, baik itu Menko Yusril maupun Mendagri Tito. Ya, nuansa politisnya itu karena memang dikaitkan dengan dua statement menteri yang beda-beda. Pak Yusril mengatakan soal kemungkinan Wapres akan berkantor di Papua. Tapi kan tak lama setelah itu, Pak Tito misalnya memberikan bantahan dan klarifikasi bahwa sebenarnya tidak harus berkantor di Papua karena tugas seorang Wapres itu hanya sebatas mengkoordinasi, mungkin hanya sesekali tinggal di Papua untuk memudahkan bagaimana koordinasi kerja-kerja yang ada di bawahnya. Yang menjadi ramai itu seakan-akan kenapa statement-statement menteri yang ada di pemerintahan kali ini itu beda-beda. Tapi overall bagi saya ini seclear-clearnya kalau kita membaca Undang-Undang Otonomi Khusus terkait dengan Papua, bahwa percepatan pembangunan memang dipimpin oleh Wakil Presiden. Yang jadi ramai itu karena selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini. Oh ini misalnya, jangan-jangan sebagai upaya untuk membuat supaya Pak Wakil Presiden itu tidak terlampau banyak bermanuver di Jakarta. Dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu dikait-kaitkan atau memang yang beredar isunya di elit politik saat ini, Mas Adi, menurut Anda? Saya kira itu dikait-kaitkan ya di media sosial. Dan kita juga tidak bisa mencegah siapapun untuk melakukan spekulasi. Artinya apa? Secara argumentatif sebenarnya harus kita akui ada undang-undang yang memang bagaimana Wakil Presiden itu dialah panglima ketika ada percepatan pembangunan di Papua. Meski secara prinsip nuansa politiknya ketika bicara tentang Wakil Presiden itu pasti merembet kemana-mana. Oh ini dikucilkan lah, harus berkantor di sana lah, dan seterusnya. Tapi bagi saya adalah ini semacam moment of the truth bagi Wakil Presiden, membuktikan bahwa persoalan Papua itu bisa selesai dan bisa beres. Ketika
tentang wakil presiden itu mewakili kelompok anak-anak muda dan milenial yang Mas katanya Adi. banyak inovasi. Ya, Mas Adi, terakhir menurut Anda, ini sesuai dengan tugas konstitusional ketika Wapres Gibran ditugaskan untuk mengurusi masalah Papua termasuk bisa sesekali berkantor di Papua? Tentu sesuai dengan konstitusional, bahkan kalau kita membaca undang-undang yang lebih luas, posisi wakil presiden itu adalah pembantu dari presiden. Jadi apapun yang diperintahkan oleh presiden, kalau presiden sudah memberikan perintah, meminta petunjuk, saya kira wakil presiden itu memang harus tegak lurus. Kalau ada perintah untuk tinggal di sana, untuk stay di sana, termasuk berkantor di sana, ya apapun judulnya harus diikuti. Tapi secara prinsip, kalau kita mengacu pada korespondensi peristiwa politik sebelumnya, wapres-wapres itu hanya sebatas koordinator untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di Papua. Tapi bagi saya, semoga ini bukan hanya tanggung jawab regulasi. Bagi saya secara prinsip, semoga persoalan-persoalan yang ada di Papua itu selesai. Kemiskinan, keterbelakangan, persoalan HAM, dan persoalan yang lain. Yang saya kira memang membutuhkan treatment khusus dari wakil presiden. Saya kira cocok juga kalau berkantor. Termasuk sebagai ajang pembuktian dari Wapres Gibran, seperti itu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Cynthia.